Bab 941-950. Dua mobil BMW, satu demi satu, kembali ke villa besar Thomson Yipin. Xiao Changkun dimarahi habis-habisan oleh Malan, dan ketidakpuasan di hatinya menjadi semakin kuat. Ketika dia pertama kali menerima telepon dari Malan, dia menyanyikan lagu cinta dengan cinta pertamanya, jadi dia merasa bersalah, dan ketika dia mendengarnya marah, dia bergegas ke rumah sakit. Tapi setelah tenang, dia semakin merasa bahwa Malan tidak ada harapan. Oleh karena itu, gagasan Xiao Changkun untuk menceraikannya menjadi semakin kuat dan tegas. Setelah keluar dari mobil, Xiao Changkun menyerahkan kruk yang dibeli dari rumah sakit langsung dari barisan belakang kepada Malan. Malan masih menunggunya untuk membantunya masuk, dan bahkan membawanya masuk, tapi dia tidak menyangka dia akan menyerahkan penculikan itu padanya. Malan bersandar pada kruk dan berteriak di tempat yang sama, "Xiao Changkun, kamu bajingan, kakiku patah, jadi kamu lempar kruk saja, Xiao Changkun." Berkata, "Lagi pula, cepat atau lambat kamu harus terbiasa dengan kruk, kalau tidak kamu harus bagaimana dengan pergi ke toilet?" "Apa?" Malan bertanya dengan marah. "Apa maksudmu? Aku tidak bisa mengandalkanmu di masa depan." Xiao Changkun berkata dengan wajah gelap, "Jangan lupa, kita berdua sudah berpisah." Malan ingin membentaknya, tapi saat ini, Ye Chen juga memarkir mobil di depannya. Ketika Xiao Churan keluar dari mobil, Malan segera mengeluh padanya, dan Xiao Churan buru-buru mendukungnya dengan mentalitas mengubah masalah besar menjadi masalah kecil, dan menghiburnya. "Oh, Ibu, jangan marah dengan ayah, kamu harus marah padaku. Kesehatanmu tidak baik, dan kamu akan marah lagi." Malan ingin mengutuk, tetapi tiba-tiba merasa pusing di otaknya, dan segera menyadari bahwa dia sudah terlalu lama lapar, dan dia akan pingsan karena hipoglikemia. Jadi dia berkata dengan lemah, "Oh, saya sekarat, saya kelaparan sampai mati. Di mana Ye Chen? Cepat dan masak untuk saya ingin makan daging babi rebus dan daging sapi rebus." Ye Chen berkata dengan ekspresi kosong, "Aku tidak punya waktu untuk membeli sayuran hari ini. Aku hanya punya mie kering di rumah. Bagaimana kalau aku membuatkanmu semangkuk mie?" Malan berkata, "Aku lapar. Selama 2 hari 2 malam, semangkuk mie apa gunanya?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku akan membeli sayuran sekarang." Setelah mendengar ini, Malan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku akan pingsan karena kelaparan ketika kamu membelinya kembali." Ye Chen bertanya, "Bagaimana kalau aku memesankanmu takeaway?" Malan berseru, "Setidaknya butuh setengah jam atau bahkan 40 menit. Masak mie untukku dan pecahkan 2 lebih banyak telur." Ye Chen berkata dengan santai, "Tidak ada telur lagi, saya belum membelinya." Malan berkata, "Kalau begitu, bisakah Anda memberi saya rasa, taruh beberapa sayuran untuk saya? Saya belum makan sayuran selama 2 hari, mulutku busuk." Ye Chen mengangkat bahu dan berkata, "Tidak ada apa-apa di rumah kecuali mie kering. Jika kamu ingin makan, aku akan memberimu semangkuk mie dalam sup bening." Malan menginjaknya kaki marah, menunjuk Ye Chen dan bertanya pada Xiao Churan, "Churan, apakah sampah ini sengaja melawanku? Mengapa tidak ada apa-apa di rumah?" Xiao Churan tampak malu. Ye Chen berkata, "Saat ini, saya telah mencari Anda selama 2 hari terakhir. Tidak ada masakan di rumah, jadi saya tidak pergi berbelanja." Berkata kepada Marvin Ye, "Kalau begitu cepat ambilkan saya semangkuk mie." Ye Chen menjawab dan berjalan ke dapur. Sebenarnya, ada sekotak telur di lemari es, tetapi dia tidak ingin memberikannya kepada Malan. Jadi dia memecahkan semua telur dan menuangkannya ke saluran pembuangan sekaligus, lebih boros. Kemudian dia merebus air panas dalam panci, mengambil segenggam mie dan melemparkannya ke dalamnya. Saat dia asal-asalan, dia tiba-tiba menerima pesan WeChat di ponselnya. Dia membuka WeChat dan menemukan seseorang di grup obrolan, mitra kecil Institut Kesejahteraan Jinling, Akeong Ziji. 20 atau 30 orang dalam kelompok ini semuanya adalah anak yatim piatu yang dibawa dan dibesarkan oleh Bibi Li saat itu.
Tetapi sekarang semua orang telah memasuki masyarakat selama bertahun-tahun, dan banyak dari mereka tersebar di seluruh negeri, terlalu dekat juga. Ye Chen mengklik grup tersebut, dan menemukan bahwa itu bukan seseorang Akeong Ziji, tetapi seseorang mengirim pesan ke semua orang. Pesan itu dikirim oleh seorang gadis bernama Li Xiaofen dari panti asuhan, dan isinya adalah, diam-diam beritahu semua orang kabar baik, Bibi Li telah pulih dan kembali ke Jinling. Li Xiaofen adalah seorang gadis kecil yang ditemui Ye Chen di panti asuhan. Kemudian, gadis kecil ini ditinggalkan oleh orang tuanya tidak lama setelah dia lahir. Bibi Li membesarkannya. Dia 2 atau 3 tahun lebih muda dari Ye Chen. Di mata Ye Chen, dia hanyalah seorang adik perempuan. Bibi Li tidak tahu apa nama belakangnya, jadi dia memintanya untuk menamai Li Xiaofen dengan namanya sendiri. Setelah Li Xiaofen menjadi dewasa, dia mengikuti Bibi Li untuk bekerja di panti asuhan, dan dia adalah satu-satunya di antara banyak teman yang tetap tinggal di panti asuhan. Melihat bahwa dia berkata bahwa Bibi Li telah sembuh dari penyakitnya, Ye Chen buru-buru bertanya dalam kelompok, mengapa Bibi Li tidak memberitahu kami ketika dia kembali, sehingga kami dapat membersihkannya. Li Xiaofen berkata, kakak Ye Chen, Bibi Li dia bilang dia tidak ingin merepotkanmu, jadi tidak ada yang memberitahunya, dan aku baru mengetahuinya setelah dia kembali tiba-tiba sore ini. Ye Chen bertanya lagi, bagaimana kesehatan Bibi Li? Apakah dia terlihat baik-baik saja? Dia baru saja sembuh dan keluar dari rumah sakit, jadi dia akan kembali bekerja di panti asuhan, Bibi Li. Kakak Ye Chen, Anda harus sangat jelas tentang orang seperti itu, bagaimana dia bisa bebas? Dia sudah lama tidak datang ke panti asuhan, dia mengkhawatirkan anak-anak, dan dia menjadi gila, Li Xiaofen berkata lagi. Tapi menurutku tubuh Bibi Li masih cukup bagus, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sakit parah, dia seharusnya sudah sembuh, Ye Chen lega. Lagi pula, Tang Sihai mengirim Bibi Li ke rumah sakit. Saya pergi ke rumah sakit Union terbaik di Yanjing, dan saya membayar Bibi Li 2 juta untuk biaya pengobatan, termasuk pemulihan pasca operasi yang sangat mewah. Saat ini, orang lain di grup juga mengirim pesan. Ah, Bibi Li keluar dari rumah sakit, hebat. Haha, aku tahu Bibi Li adalah orang yang baik, dan dia pasti akan pulih suatu hari nanti. Pada saat ini, seseorang bernama Jiang Ming tiba-tiba semua orang berkata dalam kelompok, semuanya, karena Bibi Li telah pulih dan keluar dari rumah sakit, saya menyarankan agar teman-teman kita di Jinling pergi ke panti asuhan untuk mengunjungi Bibi Li sekarang, dan mencari restoran untuk membersihkannya. Apa menurutmu? Ya, Jiang Ming, kamu punya ide bagus. Aku akan pulang kerja, dan aku bisa pergi ke sana kapan saja. Penyakitnya, kita harus mengunjunginya. Mengenai hal ini, Li Xiaofen mengirim ekspresi senang dan berkata, itulah yang saya maksud dengan mengirimi Anda pesan. Karena kami sudah lama tidak bertemu Bibi Li, dan Anda belum sudah lama tidak bertemu. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini dan bergabung bersama kita? Mentraktir Bibi Li makan. Jadi aku yakin Bibi Li juga akan sangat bahagia. Oh, kalian di Jinling, tidak bisakah kamu menunggu 1 atau 2 hari lagi? Tunggu kami dari tempat lain untuk bergegas kembali, atau saya akan bahagia sekarang. Beli saja tiket pesawat dan kembali besok, Jiang Ming itu berkata. Ini hal paling seremonial yang harus dilakukan pada hari Anda kembali, tentu saja. Iya, seorang teman bernama Zhao Hao dalam kelompok itu berkata, Bibi Li memiliki penyakit yang sangat serius, dan dia akhirnya sembuh. Jika kita anak-anak yang dibesarkan olehnya tidak segera pergi lihat apa yang dia katakan, mungkin dia akan merasa tersesat. Jiang Ming berkata, baiklah, ayo cari hotel bintang 5, dan kita harus membersihkan Bibi Li. Li Xiaofen berkata, Jiang Ming, ayo pergi, jangan terlalu boros, Bibi Li hemat sepanjang hidupnya, jika dia pergi ke tempat makan yang begitu baik, dia akan sangat tertekan. Mengapa tidak membuka makanan rumahan di pintu masuk panti asuhan selama bertahun-tahun? Ye Chen berpikir bahwa restoran itu memiliki. Sudah setelah membuka restoran rumahan selama lebih dari 10 tahun, saya hanya bisa menghela nafas dalam hati.
Pada ulang tahunnya yang ke-18 tahun itu, Bibi Lee membawa dirinya dan beberapa temannya untuk makan di restoran itu dengan uang yang dihemat. Dia juga membeli kue untuk dirinya sendiri, dan setelah merayakan ulang tahunnya, dia tidak lagi memenuhi peraturan adopsi panti asuhan, jadi dia masuk ke masyarakat sendirian. Memikirkannya sekarang, makanan yang dia makan di sana adalah makanan paling empuk yang pernah dia makan dalam hidupnya. Jadi dia segera berkata, "Saya tidak menyangka restoran itu akan buka sampai sekarang. Tempat yang dipilih Xiao Fen sangat bagus, kalau begitu mari kita buat janji di sana." Jiang Ming menjawab, "Saya berkata, Ye Chen, semua orang yang telah bekerja untuk saya bertahun-tahun, dan saya punya tabungan. Jadi Anda tidak perlu pelit saat menghadapi Bibi Lee, kan?" Ye Chen berkata, "Saya tidak pelit, saya hanya menghormati kebiasaan Bibi Lee. Kami mengundang Bibi Lee pergi ke hotel bintang 5. Bibi Lee mungkin tidak terlalu senang, tetapi mungkin merasa itu terlalu boros, dan akan merasa tertekan untuk waktu yang lama." Jiang Ming berkata, "Potong, saya tidak sudah kenal kamu, bukankah kamu hanya ingin menghemat $2? Saat dia mengatakan itu, Jiang Ming mengirim suara lain, "Ye Chen, aku tahu kamu tidak baik-baik saja. Adalah normal untuk tidak memiliki uang di sakumu ketika kamu menantu laki-laki. Tapi bagaimanapun juga, Bibi Lee membesarkan kamu bangun, kebaikan yang luar biasa. Bahkan jika kamu berdarah sedikit, jadi bagaimana jika kamu bergabung dan mentraktirnya makanan enak?" Ye Chen tidak bisa menahan cemberut. Jiang Ming ini tidak berurusan dengannya ketika dia berada di panti asuhan. Jiang Ming saat itu mengandalkan tubuhnya yang lebih kuat dari teman-temannya, membentuk geng di panti asuhan, dan sering bersekongkol untuk menindas anak-anak lain. Ye Chen juga menjadi sasaran pihak lain, tetapi karena dia telah berlatih beberapa seni bela diri ketika dia berada di rumah Yan Jingye, kebanyakan orang sama sekali bukan lawannya. Jadi ketika Jiang Ming membawa orang untuk mengganggunya, sekelompok orang langsung dipukuli olehnya menangisi ayah dan ibu, mencari gigi di mana-mana. Sejak saat itu, Jiang Ming yang berpikiran sempit menyimpan dendam terhadap Ye Chen, bernyanyi menentangnya dalam segala hal, dan mengincarnya di mana-mana. Apalagi pria ini selalu punya niat buruk, dan dia selalu membuat masalah bagi panti asuhan ketika dia masih kecil. Dia tertangkap basah mencuri barang-barang di luar beberapa kali. Pada akhirnya Bibi Lee maju dan kehilangan uang serta meminta maaf untuk menahannya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, Ye Chen menebak bahwa orang ini tidak jauh lebih baik sekarang. Tapi Ye Chen tidak repot-repot mengenalnya juga, jadi dia berkata dengan ringan, "Apapun yang kamu katakan, aku masih berpikir bahwa restoran yang disebutkan Xiao Fen adalah yang paling cocok." Li Xiaofen juga buru-buru berkata, "Aku pikir apa kata Ye Chen masuk akal, Bibi. Li dia telah hemat sepanjang hidupnya, dan jika dia diundang ke hotel bintang 5 untuk makan malam, dia tidak boleh terbiasa dengan itu." Zhao Hao, teman masa kecilnya, juga menggema, "Saya mendukungnya juga." Yang lain juga setuju, jadi Li Xiaofen berkata, "Baiklah. Total ada 10 dari kita yang bisa datang ke sini malam ini, dan 9 dari kita mendukung pergi ke restoran lama. Jadi mari patuhi mayoritas. Aku akan memesan 1 kotak di restoran itu sekarang. Cepat ke sini juga, oke?" Oke, semua orang setuju satu demi satu, setuju dengan gembira. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat membayangkan bertemu Bibi Lee segera. Sejak Nyonya Xiao merayakan ulang tahunnya dan dimarahi karena meminjam uang pada jamuan ulang tahun, dia tidak pernah melihat Bibi Lee lagi, karena Bibi Lee dikirim ke Yanjing langsung oleh Tang Sihai. Ye Chen memiliki hubungan yang dalam dengan Bibi Lee, hampir memperlakukannya sebagai ibunya. Ketika Bibi Lee pertama kali jatuh sakit, Ye Chen mencoba yang terbaik untuk mencari cara mendapatkan uang, dan bahkan diam-diam menemukan darah untuk menjual darah, dan mengambil banyak uang pribadi Xiao Churan, untuk menjaga Bibi Lee tetap hidup. Jika dia tidak mencoba segalanya untuk membantu Bibi Lee mengumpulkan uang, Bibi Lee mungkin tidak akan bisa menunggu Tang Sihai muncul, dan dia mungkin sudah meninggal. Namun, Ye Chen merasa inilah yang harus dia lakukan, dan meski begitu, dia hanya membayar 1/10 ribu kebaikan Bibi Lee kepadanya.
Ayah saya telah mengajari saya berkali-kali selama hidupnya bahwa seorang pria harus membalas kebaikannya ketika dia masih hidup. Orang dahulu mengatakan bahwa kebaikan setetes air harus dibalas dengan mata air, dan Ye Chen selalu menuntut ini dari dirinya sendiri. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa mie untuk Malan masih dimasak di dalam panci, dia melepas celemeknya, keluar dari dapur, dan berkata kepada Xiao Churan yang menemani Malan, "Sayang, aku sedang dalam cepat dan saya harus pergi ke kantor kesejahteraan, halaman." Malan segera bertanya, "Apakah kamu sudah memasak mie saya? Saya belum makan nasi, dan kamu ingin keluar." Ye Chen memberi dia terlihat jijik, dan berkata dengan tidak sabar, "Mie sedang dimasak di dalam panci, kamu bisa mengeluarkannya dan memakannya sendiri nanti." Bibi Li kembali dari sakit, dan aku akan membersihkannya. Mendengar ini, Malan memarahi dengan marah, "Nama belakangmu Ye? Bagaimana sikapmu? Bajingan, beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku untuk seorang ibu tua di panti asuhan? Apakah kamu masih memiliki kesadaran sebagai anak laki-laki dari pintu ke pintu mertua? Tidak masalah siapa yang kamu makan, minum, atau pakai, siapa yang tinggal di sana." Saat dia berbicara, Malan dengan sinis berkata, "Lalu apa bedanya bagimu bahkan jika wanita tua itu sudah mati?" Ye Chen telah menahan Malan untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa ibu mertuanya akan dapat berubah sedikit setelah masuk selama 2 hari untuk menderita. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak berubah sama sekali. Belum lagi dia berani menghina dermawannya, Bibi Li. Jadi dia menatap Malan dan berkata dengan marah, "Sekarang saya makan sendiri, minum sendiri, pakai sendiri, dan hidup sendiri. Jangan lupa, rumah ini diberikan kepada saya oleh orang lain, dan perabotan di dalamnya saya membelinya dengan uang yang saya peroleh dari menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Jadi saya memiliki sikap ini. Jika Anda tidak puas, Anda dapat pindah dan kembali ke rumah tua." Mendengar ini, Malan terdiam karena marah. Dia ingin memarahi Ye Chen dengan keras. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa apa yang dikatakannya tidak salah sama sekali. Ini bukan masa lalu sekarang, dia dulu tinggal di rumah kecilnya sendiri, dan dia tidak bisa menghasilkan uang tanpa bergantung pada orang lain, jadi dia bisa memarahinya sebanyak yang dia mau. Sekarang dia menjanjikan, seseorang memberinya villa yang begitu mahal, dan bahkan mendekorasinya untuknya, dan dia bisa mendapatkan jutaan dolar hanya dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Di sisi lain, dia sudah tidak punya uang. Jika Ye Chen benar-benar menentangnya dan menolak untuk membiarkannya tinggal di sini, apa yang akan dia lakukan? Memikirkan hal ini, Malan merasa bersalah, dan melihat wajah marah Ye Chen, dia juga sedikit gugup dan takut. Namun, dia masih berusaha menyelamatkan situasi. Jadi dia segera memandang Xiao Churan dengan sedih, tersedak dan berkata, "Churan, suamimu terlalu berlebihan. Apakah ada menantu laki-laki di dunia yang berbicara dengan ibunya menantu seperti ini? Kamu tidak peduli dia. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan kewalahan. Villa yang diberikan seseorang kepadanya. Jika bukan karena dia, kita tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di tempat yang begitu bagus. Jadi kamu tidak bisa memperlakukannya seperti dulu. Itu tidak adil." Ketika Malan mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi sedih. "Dalam 2 hari terakhir sejak saya masuk sendiri, sikap semua anggota keluarga terhadap saya tampaknya telah berubah. Sang suami suka mengabaikannya, bahkan berinisiatif menyalakan api bersamanya. Menantu bukan lagi menantu yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Bahkan ia marah pada dirinya sendiri dan memintanya untuk pindah kembali ke rumah tua sebelumnya. Bahkan satu-satunya gadis baik yang mengandalkannya tidak bersandar padanya sekarang. Dia tidak pernah bermimpi putrinya akan berbicara dengan Ye Chen saat ini. Dia sendiri adalah seorang aktris. Melihat bahwa dia tampaknya mulai kehilangan kekuatan dalam keluarga ini, matanya menjadi merah dalam sekejap mata, dan dia mulai berakting. Dia tersedak dengan menyedihkan dan berkata, "Sekarang aku berlebihan dalam keluarga ini. Ayahmu tidak peduli padaku, suamimu mengancam akan mengusirku, dan bahkan kamu tidak menginginkanku lagi." Saat dia berbicara, Malan meringkuk mulutnya,
dan air mata mengalir di wajahnya. Xiao Churan menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Bu, itu memang salahmu barusan, aku tidak bisa selalu berpaling padamu." Meskipun dia merasa kasihan pada ibunya yang telah begitu menderita, itu bukanlah panggilan ibunya untuk Ye Chen. Alasan meminumnya bukanlah alasan untuk menghina Bibi Li. Selain itu, Xiao Churan tahu betul bahwa suaminya sangat miskin sejak dia masih kecil, dan dia tidak memiliki banyak kerabat di dunia ini. Selain saya, mungkin Bibi Li. Itu sebabnya, beberapa waktu lalu, Ye Chen berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang untuk pengobatan Bibi Li. Dia tahu bahwa di hati Ye Chen, Bibi Li diperlakukan seperti seorang ibu. Saya selalu mengagumi gaya pengetahuan dan pembayaran Ye Chen. Jika tidak, saya tidak akan memberinya semua uang pribadi saya dan memintanya untuk menggunakannya untuk merawat Bibi Li. Oleh karena itu, dia juga merasa ibunya bertindak terlalu jauh, dan tentu saja dia tidak dapat berbicara dengan ibunya lagi saat ini. Saat ini, Malan sudah menangis dengan ingus dan air mata, dan mengeluh, "Hidupku sangat menyedihkan, apakah masih ada tempat untukku di keluarga ini?" Ye Chen tidak lagi ingin menonton aktingnya lagi, dan bahkan tidak ingin bersabar lagi dengannya, jadi dia mengabaikannya dan berkata kepada Xiao Churan, "Sayang, aku akan pergi ke panti asuhan dulu, dan aku tidak akan makan di rumah malam ini." Xiao Churan buru-buru berdiri datang dan katakan, "Aku akan pergi denganmu. Aku sudah lama tidak bertemu Bibi Li. Terakhir kali aku pergi menemui Bibi Li di rumah sakit beberapa bulan yang lalu. Aku masih merindukannya." Churan benar memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai istri yang baik. Dia tidak hanya mendukung saya, Ye Chen, dalam merawat Bibi Li, tetapi juga sering pergi ke rumah sakit bersamanya untuk menjenguk dan merawat Bibi Li. Seperti Ye Chen, dia merawat Bibi Li sangat baik, sangat hormat. Bibi Li juga sangat menyukainya, dan hampir menganggapnya sebagai menantunya. Melihat Xiao Churan ingin pergi bersamanya untuk menemui Bibi Li, Ye Chen mengangguk lega dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi bersama." Ketika Bibi Li meneleponku terakhir kali, dia bertanya tentangmu, aku juga harus sangat merindukanmu. Xiao Churan berdiri dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi sekarang." Ketika Malan mendengar bahwa Xiao Churan akan pergi dengan Ye Chen, dia berkata dengan menyedihkan, "Putri yang baik, apakah kamu marah dengan ibumu? Apakah kamu bahkan akan pergi ke mengabaikan ibumu?" Xiao Churan memandang Malan dan berkata dengan serius, "Bu, aku sangat berharap kamu dapat merenungkan pengalaman ini ubah karaktermu untuk sementara. Jika tidak, kamu pasti akan menderita di masa depan." Mendengar apa yang dia katakan, Malan segera duduk di tanah dan berkata, "Apa gunanya mengatakan aku masih hidup? Satu-satunya kerabatku, gadis baikku, jangan menoleh padaku sekarang. Polisi seharusnya tidak membiarkanku keluar dan biarkan aku keluar, mati di pusat penahanan." Jika di masa lalu, Xiao Churan akan melunak dan berkompromi ketika melihat ibunya begitu agresif. Tetapi kali ini dia mengerti bahwa jika ibunya selalu memiliki karakter ini, maka terlalu dini baginya untuk menderita di masa depan. Aku benar-benar tidak bisa menuruti amarahnya lagi. Jadi, dia berkata kepada Malan, "Bu, pikirkan sendiri, Ye Chen dan aku akan pergi dulu. Ngomong-ngomong, Ye Chen bahkan memasak mie untukmu. Jangan lupa untuk menyajikannya dan makan." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Chen, "Ayo pergi." Ye Chen mengangguk, membawa Xiao Churan keluar rumah, dan mengantarnya ke panti asuhan. Dalam perjalanan, Ye Chen membelikan sebuket bunga, sekeranjang buah, dan kartu ucapan tulisan tangan untuk Bibi Li. Sesampainya di depan gerbang Institut Kesejahteraan Jinling, Ye Chen memarkir mobilnya di tempat parkir di pinggir jalan. Melihat gerbang yang agak tua, dia kesurupan untuk beberapa saat, dan mau tidak mau merasa perasaan kembali ke masa lalu dan dislokasi ruang. Saat dia berdiri di sini, sepertinya dalam sekejap, dia tumpang tindih dengan adegan tertentu dalam ingatannya. Adegan yang terus melintas adalah kenangan paling lembut, paling bahagia, dan paling berharga di hatinya. Dia masih ingat adegan ketika dia pertama kali datang ke panti asuhan.
Ketika dia berusia 8 tahun, dia kehilangan orang tuanya dan berkeliaran di jalanan. Bibi Lee, yang seperti bidadari di dunia, yang membawanya ke sini, lalu memegangnya dengan satu tangan, dan menunjuk ke gerbang dengan yang lain, dan berkata dengan penuh kasih, "Nak, jangan takut, ini akan menjadi rumahmu mulai sekarang." Ye Chen masih memiliki ingatan baru tentang pemandangan yang sangat hangat ini, bahkan setelah bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, ekspresi kebahagiaan yang langka muncul di wajah Ye Chen, dan bahkan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk. Melihat senyumnya, Xiao Churan mau tidak mau berkata, "Kamu tampak sangat bahagia hari ini." Ye Chen sedikit mengangguk, dan berkata, "Ya, kamu tahu, karena Bibi Li jatuh sakit, kamu tampak sangat bahagia. Saya selalu sangat khawatir. Saya mencoba mendapatkan uang di mana-mana sebelumnya, tetapi saya tidak mendapatkan biaya pengobatan yang cukup untuk penggantian ginjal Bibi Li. Jika bukan karena kebetulan takdir, saya pikir Bibi Li akan pergi aku." Xiao Churan mengenang awal adegan ketika Ye Chen dengan rendah hati memohon nenek untuk meminjam uang dari nenek untuk menagih biaya pengobatan untuk Bibi Li. Saat itu, saya benar-benar merasa kasihan akan hal ini. Seorang pria dengan nasib naas dan seorang tunawisma sejak dia masih kecil. Sayang sekali saya tidak memiliki banyak kemampuan saat itu, jadi saya tidak dapat menghabiskan begitu banyak uang untuk membantunya. Untungnya, Bibi Li, orang-orang yang beruntung memiliki kekayaannya sendiri, dan seseorang membayar biaya pengobatannya dan mengirimnya ke rumah sakit Union terbaik di negara itu untuk perawatan. Memikirkan hal ini, Xiao Churan mau tidak mau bertanya, "Ngomong-ngomong, di awal kamu mengatakan bahwa seseorang membayar semua biaya pengobatan untuk Bibi Li. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa begitu murah hati?" Bibi Li pergi ke Xiehe rumah sakit untuk perawatan. Biayanya setidaknya 2 atau 3 juta yuan untuk perjalanan, bukan? Ye Chen mengangguk dan berkata, "Saya mendengar bahwa biayanya total 3 juta yuan. Dan saya tidak terlalu yakin siapa yang membayarnya. Itu, tapi saya dengar itu Bibi Li. Dan tidak mungkin dia mendapatkan uang sebesar 3 juta, jadi tidak bisa dijelaskan sama sekali. Jadi dia hanya bisa menghela nafas. Jika saya tahu bagaimana menghasilkan uang dengan menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, saya seharusnya mencobanya ketika bibimu sakit." Keduanya sedang berbicara, dan suara terkejut yang menyenangkan tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Terdengar, kakak Ye Chen, ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat sosok tinggi dan kurus berjalan keluar dari panti asuhan. Ternyata itu adalah Li Xiaofen. "Saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, tetapi Li Xiaofen telah berubah menjadi gadis besar. Di awal usia 20-an, tingginya lebih dari 1,7 meter, dan sosoknya tidak kalah dengan model-model itu. Meskipun gaunnya sangat sederhana dan polos, tetapi dapat memberikan perasaan yang jernih, murni kepada orang-orang." Ye Chen tidak bisa tidak kagum. Ini benar-benar perubahan ke-18 seorang gadis. Apakah ini gadis kecil yang berada di panti asuhan dan selalu menjadi pengikutnya? Melihat Ye Chen, wajah Li Xiaofen penuh kebahagiaan dan kejutan. Dia dengan cepat berlari ke Ye Chen, dan seperti sebelumnya, meraih lengan Ye Chen dengan kedua tangan, dan bertanya dengan hati-hati, "Kakak Ye Chen, mengapa kamu tidak kembali ke panti asuhan begitu lama?" Mata langsung memerah, dan dia tersedak dan berkata, "Bibi Li memberitahu kami bahwa Anda telah bekerja di lokasi konstruksi sejak Anda pergi, dan bahwa Anda mengirimkan semua uang hasil jerih payah Anda kepada Bibi Li, meminta Bibi Li untuk membelikan kami buku, untuk membeli pakaian, untuk membeli makanan, tetapi kamu belum kembali menemuiku, sudah bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihatmu lagi." Saat dia berbicara, Li Xiaofen menangis dan berkata, "Ketika Bibi Li sakit, saya mendengar Bibi Li berkata bahwa Anda sering pergi menemuinya, tetapi setiap kali Anda pergi setelah kami pergi, Anda sengaja menghindari melihat kami." Betapa menyedihkannya, Ye Chen tidak bisa menahan nafas ketika mendengar ini. Sejak dia keluar dari panti asuhan, dia benar-benar tidak memiliki kehidupan yang baik. Sebelumnya,
Dia sibuk bekerja di lokasi konstruksi, 365 hari setahun, sepanjang tahun. Kecuali mengisi perutnya sendiri, semua uang yang diperolehnya dikirimkan kepadanya, diberikan kepada Bibi Lee. Alasan mengapa dia tidak ingin kembali ke panti asuhan adalah karena dia melakukannya dengan sangat buruk pada saat itu, dan dia tidak ingin adik-adik ini yang tidak masuk masyarakat melihatnya dalam kemiskinan, dan memberikan contoh buruk bagi mereka di masa depan. Belakangan, dia menikah dengan keluarga Xiao dan menjadi menantu terkenal di Jinling. Jadi dia semakin malu untuk kembali ke panti asuhan. Mengetahui Bibi Lee sakit, dia lebih khawatir, dan peduli daripada orang lain. Dia masih terlalu malu untuk menghadapi teman-teman kecil di panti asuhan ini. Belakangan, meskipun saya menjadi kaya, saya mendapat 10 miliar dari keluarga Ye, dan saya juga mendapat grup M Grand, tetapi selama periode ini, bibi saya tidak ada di panti asuhan, jadi dia tidak kembali. Setelah Ye Chen menjadi kaya, dia sebenarnya memiliki ide untuk menyumbang ke panti asuhan sepanjang waktu. Dia hanya menunggu Bibi Lee kembali dan menemukan alasan yang cocok untuk menyumbangkan sejumlah besar uang ke panti asuhan. Alasan mengapa dia setuju untuk datang dengan semua orang untuk membantu Bibi Lee hari ini adalah selain ingin melihat Bibi Lee, dia juga ingin melihat bagaimana dia bisa menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan tanpa dicurigai. Itu juga pertama kalinya Xiao Churan mengikuti Ye Chen kembali ke panti asuhan, jadi ini juga pertama kalinya melihat Li Xiaofen. Sementara dia terkejut dengan kecantikan muda Li Xiaofen, dia juga merasa bahwa Li Xiaofen dan suaminya tampak terlalu dekat. Namun, dia dengan cepat menghibur dirinya sendiri. Sekilas, gadis kecil ini adalah adik perempuan yang tumbuh bersama Ye Chen. Dia menganggap Ye Chen sebagai saudara laki-lakinya sendiri, dan tidak ada yang aneh dengan menjadi intim. Ye Chen melihat Li Xiaofen terus menangis. Jadi dia berkata, "Xiaofen, kakakku tidak baik-baik saja beberapa tahun ini. Aku tidak ingin kamu melihat dia menunduk, tapi sekarang berbeda, kakakku hidup dengan baik, hidup sekarang, dan saya tidak ingin Anda melihatnya. Saya akhirnya memiliki wajah untuk kembali menemui Anda." Kemudian, dia meraih tangan Xiao Churan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini apakah adik iparmu? Bagaimana? Apakah dia cantik, Xiao Churan?" Namun, Ye Chen tiba-tiba meraih tangannya, dan dia merasa sedikit gugup. Meskipun dia dan Ye Chen telah menikah selama lebih dari 3 tahun, untuk jujur saja, mereka tidak memiliki banyak keintiman. Tapi dia tidak mengambil tangannya kembali, dan hanya membiarkan dia memegangnya. Li Xiaofen memandang Xiao Churan, dan ada pandangan iri di matanya yang awalnya sedih. Melihat Xiao Churan, dia merasa malu. Meskipun saya terlihat baik, dibandingkan dengan Xiao Churan, saya merasa masih sedikit lebih buruk. Apalagi saya hanya seorang yatim piatu tanpa ayah, ibu, dan tidak ada yang bisa diandalkan. Sekarang pekerjaan saya di panti asuhan setengah bekerja, setengah kesejahteraan masyarakat, dan saya tidak bisa menghasilkan banyak uang. Bahkan dengan kelebihan yang terbatas, seperti Ye Chen, dia menyumbangkan semuanya ke panti asuhan. Jadi dia adalah gadis kecil yang malang. Dengan cara ini, dia merasa bahwa dibandingkan dengan wanita pekerja seperti Xiao Churan, dia secara alami jauh lebih buruk. Dengan rasa iri di hatinya, dia berkata dengan gugup kepada Xiao Churan, "Hai kakak ipar, ini pertama kalinya kita bertemu. Namaku Li Xiaofen." Xiao Churan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Xiaofen. Nama saya Xiao Churan." Li Xiaofen memandang Xiao Churan dan menghela nafas, "Kakak ipar, aku benar-benar iri padamu." Kemudian, dia melirik Ye Chen lagi dan berkata, "Aku iri padamu karena menemukanku, Ye Chen brother adalah pria yang baik." Ye Chen tiba-tiba menjadi malu. Dia pikir Li Xiaofen akan mengatakan bahwa dia iri pada kecantikan Xiao Churan, atau iri pada sosoknya yang baik dan temperamennya yang baik, tetapi tanpa diduga, dia iri pada Xiao Churan karena menemukannya, seperti yang diharapkan tumbuh di belakang pantatnya sejak kecil kakak perempuan tertua.
Bahkan mengetahui bahwa dia miskin dan putih, masih merasa bahwa dia sangat baik. Mendengar ini, Xiao Churan sedikit tercengang. Tapi Li Xiaofen berkata dengan sangat serius, "Kakak ipar, kakak Ye Chen adalah pria terbaik di dunia yang pernah saya temui. Anda harus memperlakukannya dengan baik, dia sangat bertanggung jawab sejak dia masih kecil, dan dia mengambil merawat kami adik laki-laki dan perempuan setelah meninggalkan panti asuhan pada usia 18 tahun, dia telah bekerja keras di lokasi konstruksi, dan semua uang yang dia hasilkan diberikan kepada adik laki-laki dan perempuan kita untuk meningkatkan kehidupan kita dan memberi kita pendidikan. Saat itu, panti asuhan membesarkan begitu banyak orang, dan hanya Ye Chen yang membayar begitu banyak. Kakak satu, kakak ipar, katakan padaku, apakah kakakku Ye Chen pria terbaik di dunia?" Xiao Churan tercengang. Dia hanya tahu bahwa Ye Chen memiliki kehidupan yang sulit sebelum menikahinya. Kakek menemukannya di lokasi konstruksi, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen sedang bekerja di lokasi konstruksi pada usia 18 tahun, dan dia tidak tahu itu Ye Chen menghabiskan semua uangnya semua disumbangkan ke rumah kesejahteraan. Pantas saja ketika saya menikah dengannya, dia tidak punya uang, bahkan meminta uang kepada kakeknya untuk potong rambut sebelum pernikahan. Dikombinasikan dengan apa yang dia lakukan untuk mengumpulkan uang untuk perawatan medis Bibi Li, Xiao Churan tiba-tiba merasa suaminya juga memiliki sisi yang hebat. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Ye Chen, "Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku ini, Ye?" Chen berkata dengan ringan, "Hei, hidup dalam kemiskinan, apa yang bisa aku ceritakan kepada orang lain? Aku akan menghiburmu, dia akan berada di sini sebentar lagi. Pergi ke panti asuhan, kamu sudah lama tidak kembali." Ye Chen tinggal di panti asuhan ini selama 10 tahun dari usia 8 hingga 18 tahun, dan dia sangat menyayanginya. "Hanya saja saya pernah hidup dalam kemiskinan sebelumnya, dan saya tidak punya wajah untuk kembali. Sekarang saya punya sedikit uang, saya sebaiknya masuk dan melihat kebutuhan lain apa yang dimiliki panti asuhan, dan saya dapat membantu menyelesaikannya ketika saatnya tiba." Jadi, dia mengangguk dan setuju, dan berkata, "Kalau begitu ayo masuk dan melihat-lihat." Li Xiaofen sangat gembira, dan buru-buru meraih lengan Ye Chen, dan menyeretnya ke depan. Ye Chen hanya bisa membiarkannya menyeretnya, dan pada saat yang sama memegang tangan istrinya, Xiao Churan dengan kuat. Jantung Xiao Churan berdetak lebih cepat, tapi dia tetap membiarkannya membawanya ke panti asuhan. Institut Kesejahteraan Jinling dibangun pada abad terakhir dan memiliki sejarah beberapa dekade. Bangunan di sini juga merupakan bangunan bata yang relatif rendah, dan setiap bangunan berusia hampir puluhan tahun. Ye Chen melihat bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara di sini dan bagaimana dia hidup bertahun-tahun yang lalu, jadi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Li Xiaofen, apakah rumah kesejahteraan tidak diperluas atau direnovasi pada tahun-tahun ini? Li Xiaofen berkata, "Saya ingin mengembangkannya. Tetapi dananya relatif ketat. Kami memiliki lebih banyak anak di sini daripada sebelumnya. Baik dekan maupun Bibi Li merasa lebih baik mengeluarkan uang untuk anak-anak, untuk kondisi perangkat keras. Simpan sebagai sebanyak yang kamu bisa." Ye Chen memandang. Di halaman, perosotan berkarat, jungkat-jungkit, dan kursi putar itu terasa akrab dan tidak nyaman. "Semua mainan ini dimainkan ketika saya masih muda. Artinya, mereka memiliki sejarah setidaknya 20 tahun. Adik laki-laki dan perempuan setelah saya masih bermain dengan mainan terbatas dan lama ini sampai sekarang." Ye Chen tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri. Sebelum Tang Sihai menemukannya, dia selalu mengkhawatirkan kesehatan Bibi Li, dan mencoba segala cara untuk merawat Bibi Li. Setelah Tang Sihai menemukannya, dia telah berpikir untuk melakukan segala yang mungkin untuk mendapatkan kembali martabatmu. Tetapi selama periode ini, saya tidak berharap untuk menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan untuk membantu adik-adik di panti asuhan untuk memperbaiki lingkungan hidup mereka, yang benar-benar tidak termaafkan. Memikirkan hal ini, Ye Chen berencana menyumbangkan puluhan juta ke panti asuhan untuk merenovasi seluruh panti asuhan, lalu membeli mainan terbaik, tempat belajar terbaik,
dan peralatan belajar terbaik untuk adik laki-laki dan perempuannya. Komputer dan iPad seperti apa yang harus dibeli untuk mereka? Xiao Churan tidak mengenal Ye Chen. Suasana hati saat ini sangat rumit dan menyalahkan diri sendiri. Dia sangat penasaran untuk mengamati lingkungan panti asuhan. Meskipun baru pertama kali masuk, dia masih merasa sangat ramah di sini. Baik, mungkin karena suami saya besar di sini sejak kecil. Faktanya, Xiao Churan tidak pernah menganggap Ye Chen sebagai suami kontraknya di dalam hatinya. Di dalam hatinya, Ye Chen adalah suaminya yang sah dan sah. Li Xiaofen membawa Ye Chen ke area asrama panti asuhan. Dan Ye Chen menemukan asrama tempat dia tinggal dalam sekejap. Melihat ke dalam melalui jendela, saya melihat selusin anak berusia 1 atau 2 tahun bermain di bawah kepemimpinan bibi di panti asuhan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, dan berkata, "Xiaofen, mengapa ada begitu banyak anak kecil di panti asuhan?" Li Xiaofen berkata, "Ada banyak orang tua yang tidak bertanggung jawab yang mengirim anak mereka langsung ke pintu masuk panti asuhan. Beberapa anak-anak ditinggalkan karena cacat bawaan atau penyakit bawaan, dan beberapa dari mereka, seperti saya, ditinggalkan karena mereka murni perempuan." Berbicara tentang ini, Li Xiaofen tidak bisa menahan nafas. Belakangan, dia berkata dengan marah, "Masih ada beberapa anak di sini yang diculik oleh pedagang manusia dan kemudian diselamatkan oleh polisi. Karena anak-anak itu terlalu kecil dan orang tuanya tidak dapat ditemukan, mereka hanya dapat diasuh untuk sementara waktu di panti asuhan. Setelah menemukan orang tua mereka, mengirim mereka kembali ke keluarga mereka." Melihat bahwa di antara anak-anak ini, Ye Chen sebenarnya memiliki beberapa anak cacat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Xiaofen, apakah ada anak cacat? Apa yang terjadi dengan anak itu? Apakah cacat bawaan?" "Tidak," Li Xiaofen berkata dengan marah, "mereka semua diselamatkan dari para penyelundup. Mereka awalnya adalah anak-anak yang sehat, tetapi setelah mereka dicuri oleh para penyelundup, mereka tidak mengambilnya. Anak-anak dijual, tetapi setelah membuat anak-anak ini menjadi orang cacat, mereka membawa anak-anak ini untuk mengemis di sepanjang jalan. Anak-anak seperti itu telah dihancurkan oleh mereka sepanjang hidup mereka, tetapi mereka telah menjadi sapi perah mereka." Xiao Churan mendengar ini kemudian. Dia berkata dengan marah, "Orang-orang ini terlalu bajingan. Bagaimana mereka bisa mengubah anak yang baik menjadi orang cacat?" Li Xiaofen berkata, "Ada beberapa penjahat seperti ini yang berspesialisasi dalam hal-hal keterlaluan semacam ini. Mereka semua adalah orang normal dengan tangan dan kaki, tetapi mereka berpura-pura cacat dan mengemis di mana-mana. Kemudian, mereka menemukan bahwa uang yang mereka minta terlalu cepat, jadi untuk menghasilkan lebih banyak uang, mereka sengaja menemukan beberapa orang cacat untuk meningkatkan kredibilitas mereka, dan kemudian mereka tidak dapat menemukan orang cacat. Jadi mereka membeli anak-anak, dan setelah mereka membelinya, mereka menjadikan anak-anak itu cacat, yang membuat mengemis lebih mudah." Xiao Chu namun, setelah mendengarkan, dia gemetar karena marah, dan berkata, "Bajingan seperti ini, seseorang harus ditembak." Ye Chen menghela nafas saat ini, dan berkata, "Sebenarnya, ketika aku bekerja di lokasi konstruksi, saya mendengar bahwa ada sekelompok pengemis. Mereka adalah sesama penduduk desa atau kerabat, dan mereka mengorganisir kelompok untuk mengemis di kota-kota besar, dan beberapa dari mereka sangat kejam dan berspesialisasi dalam menyiksa anak di bawah umur." Chen berkata kepadanya, "Kamu lupa 2 hari pertama, kami menonton film India tahun lalu berjudul Slumdog Millionaire, di mana ada pemimpin sekelompok pengemis yang membutakan seorang anak yang bisa bernyanyi dengan baik dan mengubahnya menjadi seorang orang buta bernyanyi dan mengemis di jalan. Tampaknya hal semacam ini jauh dari kita, tetapi sebenarnya sering terjadi di sekitar kita." Xiao Churan berkata dengan marah, "Saya tidak menyangka akan ada setan seperti itu di sekitar kami. Jika saya tahu, saya akan pergi ke akademi polisi untuk menjadi polisi. Itu juga bisa membawa orang-orang jahat ini ke pengadilan." Li Xiaofen menghela nafas, "Kakak ipar, kuncinya adalah terlalu banyak margin keuntungan di sini.
Begitu banyak orang masih ingin menghasilkan uang ini bahkan jika mereka berisiko ditembak. Kata kemudian, dia merasa topiknya agak berat. Jadi dia berkata, "Oh, sudah larut, ayo pergi ke restoran pertama, teman-teman lain seharusnya sudah tiba." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Ayo pergi ke restoran dulu, pergi ke restoran." Mereka bertiga meninggalkan panti asuhan bersama. Dan Ye Chen bertanya pada Li Xiaofen dengan cara menyamping, "Ngomong-ngomong, Xiaofen, apakah ada kesulitan di panti asuhan baru-baru ini?" Li Xiaofen berkata sambil tersenyum, "Selalu ada kesulitan. Tapi tidak apa-apa, dan saya bisa menanggungnya. Kondisi kehidupan anak-anak jauh lebih baik daripada saat kami masih muda. Tetapi satu-satunya hal buruk adalah ruang kelas kami asrama dan kafetaria terlalu tua. Dekan telah mengajukan dana, berharap untuk merenovasinya, tetapi atasan selalu mengatakan bahwa keuangannya ketat, dan mereka masih tidak dapat mengalokasikan dana untuk saat ini." Ye Chen mengangguk ringan, bersambung,